Bab 911 Bad Apples butuh hukuman. Ketika menatap simbol pencuri itu, ekspresi Margaret berubah, dan sorot matanya berubah terkejut karena dia tahu betul apa arti dari surat perpisahan pencuri itu. Sky Stealer. Tapi bagaimana caranya? Teriaknya dengan suara serak. S mencibir dingin, kau menanyakan sesuatu yang semua orang ingin tahu, bagaimana, memang. Dan seperti orang lain, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sekarang, mari kita hentikan omong kosong ini. Karena kau ingin hidup, jawab beberapa pertanyaanku, dan kau akan baik-baik saja. Tapi jika tidak, aku akan menyerahkannya pada imajinasimu. Margaret sangat terguncang karena ia merasa itu semua hanya mimpi buruk, tetapi sayangnya, itu bukan karena kultivasinya telah sepenuhnya ditekan. Burung di atas kepalanya melepaskan aura aneh, merampas kemampuannya bahkan untuk bergidik. Kemudian ia tiba-tiba menatap Lilian yang tercengang dan dengan cepat berkata, "Kau di sana. Sekarang aku ingat, kau adalah pembantu Alina, kan? Di mana dia, dan tempat apa ini?" Lilian terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa eksistensi terkuat dari rasnya akan berubah menjadi tawanan, dan dia tampak sangat menyedihkan. "Benarkah? Apakah menurutmu ini akan berhasil?" S tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dengan jijik. "Jika kau mengabaikanku sekali lagi, aku akan menganggap bahwa kau memilih opsi yang terakhir." Mata Margaret memancarkan niat membunuh karena dia tahu ini tidak akan berhasil, jadi dia mengubah strateginya, "Bunuh aku jika kau berani." "Hahaha, jadi apa jika kau menangkapku? Kau masih anak kecil yang bernafsu yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Karena kau masih membuatku tetap hidup, aku menyimpulkan Alina masih hidup. Tapi izinkan aku memberitahumu ini, jika kau membunuhku, Alina juga akan mati." S terkejut oleh pernyataan Margaret yang tiba-tiba, dan dia bisa merasakan bahwa Margaret tidak berbohong di wajahnya. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, aku akan segera mengetahuinya sendiri. Sementara itu, kamu akan menjadi pembantu teman kecilku, mainannya." Pada saat ini, S mengirimkan suaranya kepada Cirrus dan memerintahkan, "Cirrus, dia milikmu, dan aku ingin kau membuatnya patuh dan menghukumnya jika dia mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Tapi jangan bunuh dia. Dia adalah aset, tapi dia juga musuh. Dia tidak diperbolehkan menyentuh apapun atau mendekati barang-barang kita. Begitu pula, dia akan tinggal di kotak hitam. Tapi jika dia melanggar aturan ini, maka sebagai tuannya, kau akan bertanggung jawab, dan aku akan membiarkan kakak perempuanmu menghukummu dan memaksamu kembali belajar. Namun, jika kau melakukannya dengan baik, maka kau tidak perlu belajar sampai aku membereskannya." Mata Cirrus berbinar penuh semangat, "Benarkah? Kau janji?" "Ya, aku janji. Aku akan menjelaskannya pada kakak perempuanmu agar dia tidak mengganggumu. Lagi pula, Lilian tidak diperbolehkan mendekatinya lebih dari 10 meter. Pastikan itu. Ini misi pertamamu, jadi bertanggung jawablah dan buktikan bahwa kau bukan anak kecil lagi." S berkata tegas. Meskipun Blood Ancestor adalah penyihir tua yang licik, dia tetap membiarkan Cirrus menanganinya karena dia ingin si kecil merasakan apa artinya menahan seseorang seperti Margaret. Cirrus selalu hidup di bawah perlindungannya dan dipuja oleh semua orang di sekitarnya. Namun dia masih terlalu naif, dan dia harus tumbuh pada akhirnya. Jadi, membuatnya berurusan dengan Margaret adalah pilihan terbaik. Bahkan jika dia mengalami beberapa kemunduran, itu tidak akan membahayakan karena dia berada di wilayah pencuri dan akan belajar darinya. Sedangkan untuk Margaret, S sudah menduga bahwa dia tidak akan membuka mulutnya dan dia mungkin menggunakan Alina untuk mengancamnya, dan dia melakukannya. Jadi, dia sekarang menaruh harapannya pada penyelidikan jiwa begitu dia masuk ke alam berikutnya. Sementara itu, dia ingin mempermalukan Margaret hingga dia berharap dia mati, dan itu adalah balas dendam untuk Alina. Sedangkan untuk Lilian, dia tidak merepotkan, tetapi dia tidak ingin dia dimanfaatkan oleh Margaret. Bagaimanapun, dia adalah leluhur rasnya, jadi dia memastikan untuk menjauhkannya dari Margaret. Margaret terkejut oleh kata-kata berbisa S dan marah karena malu saat dia meraung,
berani-beraninya kamu. Tanda tanya. Kamu tidak peduli padanya. Kamu ingin dia mati, dasar munafik. Cek, cek, Blood Ancestor, kita berdua tahu semua orang yang berkuasa adalah munafik, dan kamu tidak perlu lagi khawatir tentang Alina. Kurasa kamu tidak memiliki kendali atas dirinya lagi. Jadi, nikmatilah waktumu selagi bisa. Aku juga harus berurusan dengan Demon Ancestor. S mengancam sebelum dia berhenti berbicara. Dasar pria keji. Tunjukkan dirimu jika kamu punya nyali. Margaret mencaci maki, tetapi S tidak lagi menghiburnya. Pada saat ini, Cirus akhirnya berbicara dengan nada tegas, "Baiklah, pembantu, sekarang bersikaplah baik, atau aku akan marah, dan saat aku marah, aku akan sangat galak." Margaret membalas dengan marah, "Diam. Kau hanya burung rendahan. Kamu, dasar apel yang buruk." Kakak Eva berkata apel yang buruk harus dihukum, dan baru setelah itu mereka bisa berubah menjadi apel yang baik, seperti Cirus. Cirus melonjak marah, dan saat berikutnya, api biru tiba-tiba keluar dari tubuh burung kecil itu dan menyelimuti Margaret seluruhnya seperti obor manusia. Ekspresi marah Margaret berubah terkejut ketika dia merasakan api aneh yang tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga jiwanya. Petik 2. Teriakannya yang mengerikan bergema di seluruh tempat pencuri itu, dan begitu saja, penyiksaannya dimulai. Tunggu, Cirus, apa yang kau lakukan? Lilian terkejut saat dia berseru. Bahkan dia merasa ngeri dengan api biru dan panas yang menyengat yang menguasai jiwanya meskipun dia tidak menjadi sasarannya. Berhenti, Liliani. Jika kau mendekat lebih dari 10 meter, kau juga akan menjadi orang jahat, dan kemudian kau akan dihukum dan harus belajar. Suara serius Cirus terdengar sebelum ia tampak terhuyung dan bertanya dengan malu, berapa tepatnya 10 meter? Lilian langsung terdiam dan ingin mengoreksinya ketika ia memanggilnya, Liliani, seperti biasa. Ia hanya menolak untuk mengoreksi namanya, tetapi ia tidak punya keinginan untuk melakukannya karena api itu membuatnya sangat sulit untuk mendekatinya. S, yang sedang menonton ini, mendecak lidahnya, mungkinkah ras Cirus tidak bisa belajar sama sekali dan hanya tahu cara membakar sesuatu? Yah. Setidaknya ia mengendalikan apinya untuk memastikan ia tidak akan membunuhnya. S mendesah sedih, akhirnya berubah serius, haruskah aku menyingkirkan leluhur iblis itu terlebih dahulu untuk menghindari kesulitan menghadapinya setelah itu? Jika ia berhasil menerobos, itu akan menjadi masalah. Baiklah, sebaiknya aku menyelesaikannya. Aku mendapat lebih dari 400 juta TP dari Blood Ancestor, dan kumpulan Ki ini adalah EXP dan SP gratis. Tapi itu sia-sia karena aku punya batu Ki dan kristal jiwa, jadi aku harus mengumpulkannya untuk lain waktu. Setelah mengambil keputusan, dia terbang menuju Gunung Iblis. Bab 912 Sebuah kotak kaca. Albert sedang duduk di dalam pusaran Ki cair di Gunung Iblis, menyerap Ki bodoh itu. Karena dia telah kehilangan tongkat kerajaan dan bola petirnya, dia tidak dapat menggunakan platform atau mengubah kumpulan Ki menjadi saripati petir dan menarik Ki ke dalam tubuhnya seperti Margaret dan Edward. Jadi, ia harus melakukannya dengan cara tradisional, menyerap Ki dan kemudian memurnikannya menjadi Ki petirnya, yang akan membutuhkan usaha dan waktu 100 kali lebih banyak. Meskipun demikian, Albert tetap bertekad. Ia ingin memperpanjang umurnya atau setidaknya mati saat mencobanya. Akan tetapi, tepat pada saat itu, fokusnya tiba-tiba buyar saat hawa dingin mematikan menjalar ke tulang punggungnya, dan dari dalam dirinya, ketakutan yang mendalam muncul ke permukaan, dan tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Matanya yang gelap terbuka karena ngeri, dan dia tidak melihat apapun kecuali kegelapan di sekelilingnya, tidak ada yang lain. Rasanya seperti dia sedang duduk di tengah kegelapan yang hampa, terbebas dari cahaya apapun, dan dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Pada saat ini, terdengar tawa yang mengerikan, haha, dulu kau memburunya dan hampir membunuhku, dan sekarang, posisi kita telah tertukar. Sungguh ironis. Aku berhasil lolos darimu. Mari kita lihat apakah kau bisa. Seolah-olah kegelapan di sekitarnya berbicara kepadanya, dan saat suara itu menghilang, perasaan kematian menyambutnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjerit sebelum sesuatu yang dingin menyentuh jiwanya,
dan dengan demikian, hidupnya memudar di depan matanya. Kegelapan saat ini mulai memudar, dan sosok Es berdiri di pintu masuk, dan busur ki gelap memudar di tangan kirinya. Mata Es bersinar dengan kilatan yang rumit, 3 penguasa dunia yang perkasa musnah begitu saja, dan tak lain di tanganku. Betapa jauhnya aku telah melangkah. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Sama dengan. Pencurian berhasil. Tuan rumah mencuri. Harta karun ruang penyimpanan kelas tinggi 81. Tanda hubung. Hadiah. 440.219.200 poin pencuri. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi, 1. Tanda hubung. Pencurian tingkat tinggi, 7/100. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.361.969.400. Tanda hubung. Kamu telah membunuh iblis alam pemahaman hukum kuasi jiwa. Hadiah, 10 juta EXP. Tanda hubung. Budidaya bela diri, manifestasi jiwa gelap surgawi, tahap 9. Ekspresi, 2.423.190.000 per 2.500.000.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam surgawi, tahap 9. SP, 2.110.731.990 per 2.500.000.000. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Melihat lebih dari 2,4 miliar TP, Es tak kuasa menahan senyum lebar. Ia memperoleh sekitar TP yang sama seperti yang diperolehnya setelah mencopet cincin luar angkasa Margaret. Namun, mereka berdua tidak memiliki cincin penyimpanan kelas 9, dan Albert tampaknya menjadi satu-satunya yang memilikinya. Berbicara tentang cincin penyimpanan, sekarang setelah Es mengumpulkan semua yang dibutuhkannya dan juga berurusan dengan 3 hantu, ia memutuskan untuk bertemu dengan Eva. Ia begitu sibuk dengan misinya sehingga ia hampir lupa bahwa ia pernah berhubungan dengannya setelah bertahun-tahun berpisah, dan sekarang mereka dapat bersama kapanpun mereka mau. Dengan pemikiran seperti itu, Es mengumpulkan kumpulan ki ke dalam botol penyimpanan sebelum ia menuju ke cincin penyimpanan Edward. Namun kali ini, ia memindai cincin itu dan dapat melihat semuanya, bahkan beberapa harta karun tersembunyi yang berisi cincin penyimpanan. Di dalam harta karun tersebut, di harta karun terkecil yang tersembunyi di bawah tanah, yaitu kastil, ia melihat 4 benda yang tidak disimpan di cincin penyimpanan manapun, yang berarti benda-benda itu tidak dapat disimpan di harta karun ruang penyimpanan biasa atau terlalu penting untuk disimpan bersama harta karun lainnya. Telur perak seukuran manusia, pecahan kaca putih halus, gulungan giok abu-abu, dan anehnya, ada patung gelap setinggi 3 kaki yang tak lain adalah Baphomet, dewa ras iblis. Es merasa aneh melihat patung Baphomet di cincin Edward, dan dia merasakan gelombang ki yang sangat menyeramkan dari status itu, yang bahkan membuatnya merinding meskipun hanya melihatnya. Apa-apaan ini? Es penasaran, tetapi sebelum dia bisa merenungkannya lebih lanjut, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengkhawatirkan menyebar ke seluruh ruangan. Eva. Es terkejut karena hubungannya dengan Eva. Ia merasa pikirannya sedang kacau saat ini. Dia langsung khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya dan segera mencarinya. Lebih jauh, dia menemukan wanita itu berdiri di ruang singgasana istana, dan ke-18 istri Edward kini terbaring di lantai, tak sadarkan diri karena tekanan dan aura pembunuh merah yang dilepaskannya. Pada saat ini, mata Es terbelalak saat melihat ke arah Eva saat ini. Selain itu, tahta yang gelap itu adalah kotak kaca yang bersih, dan di dalam kotak kaca itu ada seorang wanita dari dunia lain yang mengenakan gaun ratu hitam, dan matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur dengan damai. Namun dengan sekali pandang saja, Es tahu bahwa dia tidak hidup melainkan mati, dan hanya tubuhnya yang terawetkan dengan sangat baik sehingga dia tampak seperti sedang tidur. Namun, ini tidak penting karena wanita di dalam kotak kaca itu tampak 90% seperti Eva, dan banyak pikiran muncul dalam benaknya. Tetap saja, dia tahu bahwa dia perlu menenangkannya terlebih dahulu,
dan dia membutuhkannya di sana, jadi dia segera muncul tepat di sampingnya. Mata Eva merah dan berkaca-kaca saat dia menatap wanita di dalam kotak kaca dengan emosi yang bergejolak berputar-putar di dalam hatinya yang terluka. Eva, S memanggilnya dengan lembut saat dia berjalan di depannya sambil melepaskan tudung dan penyamarannya, dan dia bisa melihat kesedihan dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Eva sedikit gemetar saat fokusnya beralih ke S, dan niat membunuh di matanya lenyap, dan kesedihan menguasainya saat air mata mulai mengalir di matanya, dan dia menerkam kepelukan S, sambil gemetar. S memeluknya kembali saat hatinya yang sakit melihat Eva seperti ini dan merasakan tubuhnya yang lembut dan rapuh. Dia tahu Eva adalah wanita yang berkemauan keras dan tidak akan menangis untuk apapun, dan dialah satu-satunya orang yang menunjukkan sisi lemahnya dan mengungkapkan kesedihannya. Dia bertanya dengan ragu, apakah dia? Eva pun menjawab sambil terisak-isak dengan sedih, "Ii." S memejamkan matanya saat ketakutannya menjadi kenyataan, dan dia memeluknya erat-erat dan berkata dengan lembut, "Jika leluhur iblis yang berada di balik ini, maka aku membunuhnya terlalu dini dan tanpa rasa sakit. Tapi ini berarti ibumu telah membalas dendam, dan aku harap kau tidak akan menyalahkanku karena aku tidak tahu tentang apa yang telah dilakukan bajingan sakit itu. Tetap saja, dia sudah meninggal, dan kuharap kau tidak menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibumu, atau aku tidak berhak mengatakan apapun. Tapi aku akan selalu bersamamu dan akan selalu bersamamu, dan aku bersumpah di depan ibumu." Eva sedikit tenang setelah mendengar kata-kata menenangkan S dan merasakan pelukannya yang kuat. Dia menangis dalam diam untuk waktu yang tidak diketahui. Bab 913 Merek Abisal. Setelah tenang, Eva akhirnya melepaskan diri dari pelukannya karena dia sudah mulai tenang dan tersenyum tipis sambil menatap wajah khawatirnya. "Terima kasih sudah datang ke sini." "Selalu," S menyatakan dengan sungguh-sungguh. Eva mengangguk dengan kelembutan di matanya sebelum dia melirik ke sangkar kaca tempat mayat ibunya dipajang dengan sedikit piala dan kekejaman muncul di dalamnya. Dia berkata dengan dingin, "Setelah aku menyelidiki ingatan mereka, aku menemukan bahwa leluhur iblis anjing tua itu mengadakan ritual rendahan yang disebut ritual pernikahan setiap abad, ketika dia mengambil wanita tercantik dari 10 klan iblis utama dan menjadikan mereka mainannya selama setahun. Dan bajingan-bajingan klan itu melakukan segalanya untuk menyenangkannya demi mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semakin cantik wanita-wanita itu, semakin banyak keuntungan yang mereka terima. Selain itu, jika dia akhirnya menyukai seorang wanita, dia akan menyimpannya dan mengirimnya ke tempat ini. Mereka kemudian dijadikan sebagai piala, mainan untuk melampiaskan nafsunya kapanpun dia mau, dan mereka tidak bisa pergi begitu mereka masuk ke sini. Mereka akan menerima sumber daya kultivasi untuk memperpanjang hidup mereka, dan hanya itu. Mereka hanyalah budak berkualitas tinggi." Niat membunuh mulai terpancar di matanya saat dia melanjutkan, "Ibu saya tampaknya terpilih untuk ini dalam ritual terakhir. Namun, ternyata dia hanya berpura-pura mendekatinya sehingga dia bisa merampok harta karunnya, dan dia tampaknya berhasil. Namun, dia telah meremehkan anjing tua itu dan ketahuan. Namun, dia entah bagaimana berhasil melarikan diri, dan begitulah dia berakhir di benua angin biru. Setelah itu, anjing tua itu tampak terobsesi untuk menemukannya, apapun risikonya, karena harga dirinya akan terluka jika seorang wanita mengalahkannya, terutama wanita yang ingin ia tambahkan ke dalam koleksinya. Kurangi lemak dengan sedot lemak laser, harganya mungkin mengejutkan Anda. Sedot lemak iklan penelusuran. Dan sayangnya, dia berhasil dengan bantuan tanda kutukan, Dream Shatter, dan sekte tempat ayahku bernaung, Soul Flame Sect. Meskipun dia tidak berhasil membuatnya hidup, dia berhasil membunuhnya, lalu mengubahnya menjadi pajangan yang memuakkan dan menaruhnya di sini. Itu adalah peringatan dan juga pertunjukan otoritasnya saat dia membanggakannya di depan mainannya. Sekarang, aku tahu identitas orang-orang yang ikut serta dalam penyerangan hari itu dan membunuh ibuku." Eva dengan lembut memberitahu S tentang apa yang ditemukannya. Dia tidak ingin menyembunyikannya dari Edward karena dialah yang membunuh Edward, dan begitulah rahasia ini terungkap padanya, atau dia mungkin masih berada dalam kegelapan. Terlebih lagi, dia mempercayai S lebih dari apapun,
hanya dialah keluarganya di dunia ini, jadi dia ingin berbagi bebannya dengan S daripada menyembunyikannya. Tatapan mata S dingin karena dia tidak pernah menyangka membunuh Edward akan berujung pada hasil seperti ini. Kalau boleh jujur, dia menyesal telah membunuhnya dengan begitu cepat. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak berguna saat dia bertanya dengan serius, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku akan membantumu apapun yang ingin kamu lakukan. Eva tersenyum lembut karena dia sama sekali tidak mengecewakannya seperti biasanya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ayahku. Anjing tua itu tidak pernah mengatakan apapun tentangnya, dan setelah ayahku pergi hari itu, tidak ada berita tentangnya. Jadi, pertama-tama aku ingin memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, dan untuk melakukannya, aku perlu mengacak-acak seluruh tanah kerajaan di benua angin biru. Dia menyatakan dengan lugas dan penuh keyakinan. Hanya dengan begitu aku akan membebaskannya dari kurungan itu dan mengkremasinya dengan adat istiadat ras iblis. Aku tahu dia juga menginginkan itu dan tidak berubah menjadi orang yang sakit. Jika ayahku juga meninggal, maka akan ada 2 penguburan, tetapi jika tidak, maka... S merasakan harapan besar tersembunyi di balik keberaniannya dan mendesah. Kalau begitu kita akan melakukan itu setelah terobosanmu di ranah pemahaman hukum. Dan apa yang ingin kau lakukan dengan mereka? Dia melirik para iblis yang tak sadarkan diri di belakang Eva. Mata Eva berkilat rumit sebelum dia mendesah sedih. Mereka semua hanyalah korban dan menyedihkan seperti ibuku. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan semua itu demi klan mereka yang menggunakan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Kurangi lemak dengan sedot lemak laser, harganya mungkin mengejutkan Anda. Sedot lemak iklan penelusuran. Beberapa dari mereka bahkan punya anak, tetapi hantu tua yang sakit itu membawa mereka pergi karena dia tidak akan membiarkan apapun mencemari tempat ini. Dia adalah seorang yang kejam dan bejat yang tidak punya rasa sesal atau peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku akan mencap mereka dengan cap nerakaku dan kemudian membebaskan mereka. Mereka tidak akan menjadi masalah bagi kita lagi. S mengangkat sebelah alisnya karena respon yang tak terduga datang dari iblis di hadapannya. Kau ingin membebaskan mereka, bukan menyiksa mereka sampai mati. Eva mengerutkan bibirnya dan mendengus. Menurutmu aku ini apa? Tidak berbelas kasih, setidaknya, S menyatakan dengan serius. Mata Eva menyipit berbahaya saat dia berkata dengan penuh arti, apakah kau ingin aku bersikap tanpa ampun padamu? Dalam kekalahannya, S segera mengangkat tangannya, tidak, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin istriku yang lembut tidak berbelas kasih? Tapi apa merek jurang ini? Dia segera mengganti topik pembicaraan. Tidak tahu malu seperti biasanya. Eva mencibir, tetapi kelembutan di matanya semakin dalam saat dia menjawab, itu seperti teknik merek jiwa, tetapi alih-alih dibuat secara artifisial, itu terbentuk secara bawaan dalam ras dengan level yang sama dengan garis keturunan jurang yang memiliki kemampuan sifat-sifat ilahi. Dari informasi yang saya peroleh, merek-merek ini berasal dari nenek moyang garis keturunan dan merupakan bagian dari sesuatu yang disebut dekrit kuno. Merek abisal hanyalah fungsi sinyal dari dekrit kuno. Bahkan ciri-ciri ilahi tampaknya diwariskan dari generasi ke generasi melalui benda misterius ini. Hanya ini yang saya ketahui tentangnya setelah saya memahami merek jurang ketika saya mencapai alam kesadaran hukum. Yang paling mengerikan adalah jika aku rela mengorbankan sebagian jiwaku dan merekku, seseorang dengan merek ini berasal dari dekrit kuno, orang itu dan seluruh garis keturunannya setelahnya akan lahir dengan merek ini, dan mereka tidak dapat melanggar perintah yang diberikan kepada mereka. Dalam istilah awam, ini sama saja dengan mencap garis keturunan sebagai budak selamanya kecuali ada orang yang sama kuatnya datang untuk menyelamatkan mereka. Ungkapnya dengan sungguh-sungguh. Esther cengang dengan informasi ini dan darahnya menjadi dingin hanya dengan memikirkan apa yang dimaksud dengan perbudakan selamanya. Metode perbudakan ini sangat kejam sehingga bahkan anak-anak Anda dan anak-anak mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Hanya setelah mengalami kewenangannya dan sekarang mempelajari tentang maklumat kuno yang misterius, dia mulai mendapatkan gambaran betapa tak terbatas dan kejamnya dunia di luar surga pertama. Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah dia mungkin adalah musuh dari penguasa semua kehidupan yang mengerikan ini yang memiliki segala cara mengerikan yang mereka miliki.
Bab 914 Iman Berhala. Setelah Eva memutuskan untuk membebaskan ke-18 iblis itu, ia mencap mereka dengan kep neraka dan memberikan satu perintah, yaitu melupakan semua yang berhubungan dengan Eva, dan ibunya. Ia juga mengambil kotak kaca milik ibunya dengan penuh kesedihan. Setelah itu, menjadi tugas untuk mengantar mereka kemanapun dia mau, tetapi pertama-tama, dia menghabiskan waktu bersama Eva sebanyak yang dibutuhkan untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia juga menceritakan tentang apa saja yang telah dilakukannya dan bagaimana dia mendapatkan harta Edward yang paling berharga. Begitulah, 6 hari berlalu, dan Eva merasa jauh lebih baik setelah masa damai mereka, masa penuh gairah. Pada saat ini, keduanya muncul di perbendaharaan rahasia, di mana 4 benda disimpan terpisah dari harta karun lainnya. Eva mengenakan gaun bermotif bunga persik, yang sepenuhnya memamerkan bentuk dan lekuk tubuh nakalnya saat dia menatap ketiga objek itu dengan penuh minat. Matanya langsung tertarik pada patung Baphomet yang memancarkan gelombang mengerikan dan menyeramkan. Berhala iman, serunya dengan sangat terkejut, menarik perhatian sepenuhnya. Apa, kau tahu patung apa itu? Bertanya dengan cepat karena dia juga sangat penasaran tentang patung apa itu dan mengapa patung itu membuatnya merasa takut. Karena Eva memiliki ingatan tentang ras iblis jurang, dia tahu akan sangat mengejutkan jika dia tahu ras apa itu. Ekspresi Eva tampak muram saat dia menjawab, "Tidak banyak, aku hanya memiliki sebagian kecil ingatan tentang dewa-dewa kepercayaan. Karena kau tahu dewa-dewa itu ada dan bahkan memiliki hubungan dengan salah satunya, kau seharusnya tahu bahwa dewa-dewa lainnya juga bisa." Berhala kepercayaan adalah medium yang memungkinkan seseorang menjalin hubungan dengan dewa, dan mereka dapat menerima ramalan, anugerah, atau bahkan misi. Namun, sulit untuk membuat berhala kepercayaan karena seseorang perlu menarik perhatian dewa, belum lagi meyakinkan dewa untuk menggunakan kemampuannya untuk membuat berhala kepercayaan, yang tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Baphomet adalah salah satu dari sekian banyak nama dewa ilmu gaib jahat, dan hampir semua makhluk yang tidak lazim seperti iblis, setan, makhluk abisal, dan apapun yang berhubungan dengan yang tidak lazim atau jahat menyembahnya. Namun, memiliki patung kepercayaan kepadanya dan di surga langit fana hampir mustahil. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Ini hanya bisa berarti, pada suatu saat, anjing tua itu pernah bersentuhan dengan Baphomet atau menemukan patung kepercayaan ini secara kebetulan tetapi tidak pernah menggunakannya. Karena untuk membentuk koneksi, seseorang perlu mempersembahkan kurban yang sesuai dengan sifat Tuhan. Jika itu Baphomet, aku tidak bisa membayangkan kurban macam apa yang dibutuhkan untuk membentuk koneksi dengan makhluk seperti itu, dan kurban itu haruslah keji, sangat menyeramkan. Terkejut dan agak pucat saat mendengar informasi tak terduga ini, dan detak jantungnya meningkat. Hubungan dengan dewa, memikirkan saja apa maksudnya membuat merinding karena takut. Eva kemudian menatapnya dengan mata menyipit, "Sekarang setelah kita membahas topik ini, bagaimana kamu bisa menjalin hubungan dengan Dewi Pencuri ini dengan mudah? Apa yang kamu korbankan?" Menatap ekspresi serius Eva, dan dia tahu Eva kini mencurigai kebohongannya. Dan dia tahu semakin banyak ingatan yang terbangun, semakin dekat pula dia dengan kebenaran. Namun, dia tetap tidak mau mengungkapkan sistem itu kepadanya karena terlalu berbahaya untuk diketahui siapapun, dan kini lebih berbahaya lagi setelah dia mendengar tentang berhala-berhala agama tersebut. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku punya harta yang dapat menghubungkanku dengan Tuhan kapanpun aku mau, dan aku tidak butuh pengorbanan apapun. Nah, jika mencuri dihitung sebagai pengorbanan, maka itu saja. Tapi harta karun itu terikat dengan keberadaanku, jadi aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Aku harap kau merahasiakannya karena jika dewa ilmu gaib jahat menemukannya, itu akan membawa malapetaka bagi kita. Jadi, maksudmu bahkan seorang dewa, seperti Baphomet, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta karun ini? Tanya Eva dengan nada tajam. Tersenyum kecut, "Mungkin, itu hanya tebakanku. Tapi harta karun ini tidak bisa diambil tanpa aku mati." Mata Eva berbinar penuh pengertian saat dia mengangguk, "Kalau begitu jangan beritahu siapapun."
Aku mungkin bisa melakukan sesuatu tentang hal itu begitu aku mendapatkan seluruh warisan. S merasakan keyakinan Eva yang mendalam dan sorot matanya yang jelas berarti, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu saja. Dia salah paham. S merasa getir tetapi tidak mengatakan apa-apa karena topik ini jauh dari jangkauannya atau bahkan Eva. Dia tidak berpikir orang lain dapat mengambil alih sistem jika sistem itu tidak mau, terutama setelah dia melihat tahta itu, yang jelas-jelas berada di bawah kendali sistem atau menjadi bagian darinya. Kau tak perlu khawatir tentangku. S berkata dengan lembut, bisakah kita menyentuh patung kepercayaan ini? Eva menatap dalam-dalam ke mata biru gelapnya yang berbintang dan mengangguk. Ya, selama kamu tidak ingin mengaktifkannya, seharusnya tidak ada masalah. Jangan mencoba menggunakan kibatinmu kecuali kamu ingin dirusak olehnya. S mengangguk sebelum bergerak ke arah patung kepercayaan itu. Ia ingin melihat apakah sistem itu dapat menilai patung itu. Lebih jauh lagi, meskipun aura itu mengerikan dan menyeramkan, entah bagaimana S merasakan perasaan aneh yang dekat di dalam dirinya dari aura itu, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Pada saat itu, ia menyentuh patung itu, dan saat ia menyentuhnya, bahkan tanpa memanggil sistem, patung itu berbicara sendiri, memperlihatkan sebuah panel. Sama dengan. Tuan rumah telah bersentuhan dengan jejak sub asal kegelapan. Idola iman. Asal, kegelapan. Tipe sub asal, ilmu gaib jahat. Jumlah, 0,001%. Tanda hubung tanda tanya. Hukum, perlu peningkatan sistem untuk merilis opsi ini. Catatan, menggabungkan. Hukum, menjadi hukum. Hukum, kejahatan gaib 99,99%, dosa 99,99%. Ordo kegelapan pertama telah menghasilkan opsi. Pilihan 1. Meningkatkan kegelapan sebesar 10%. Harga, 100 juta poin pencuri. Waktu, 1 hari. 2. Meningkatkan kegelapan sebanyak 5% dan mengasimilasi keseluruhan hukum evil occult dan sin di dalam Fight Idol. Harga, 500 juta poin pencuri. Waktu, 3 hari. Sama dengan. Bab 915 Surga mengunci langit yang memaksa. Mata S berbinar karena terkejut, membaca panel di hadapannya. Maksudmu aku bisa mendapatkan 2 hukum alam tingkat lanjut dengan 99,99% begitu saja. Ya, selama hukum-hukum itu milik kegelapan dan tersedia dalam bentuk nyata. S tercengang karena dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia bahkan tidak memiliki satupun hukum dengan tingkat kemahiran 100%, namun sekarang dia bisa mendapatkan 2 di antaranya secara tiba-tiba dengan menghabiskan TP. Lebih jauh lagi, penguasaan hukum elemen sebesar 99,99% berarti kemampuan untuk melawan alam pemahaman hukum. Cara dia memandang patung menyeramkan itu berubah total ketika senyum gembira muncul di wajahnya. Eva memperhatikan perubahan suasana hati S setelah dia menyentuh patung itu dan bertanya dengan ragu, apa? S menyeringai sambil menatapnya dan menjawab, ternyata benda ini cukup berguna bagiku karena aku bisa menyerap 2 hukum dengan tingkat kemahiran 99,99% darinya. Mata Eva membelalak kaget. Tidak mungkin. S terkekeh dan menjawab dengan puas, tapi bukan untukku. Apakah itu harta karun? Tanyanya dengan mata menyipit. Dia tahu betapa konyolnya seluruh konsep menyerap hukum dari berhala kepercayaan. Belum lagi 2 di antaranya dengan tingkat kemahiran 99,99%. Sekarang, dia mulai merasa bahwa keberadaan di balik S jauh lebih sulit dipahami daripada yang dia kira sebelumnya, atau harta karun yang dimilikinya memang konyol. S tidak menyangkalnya dan mengangguk tanda setuju, memang. Sudah kubilang, jangan khawatir. Sekarang, berhentilah memasang wajah seperti itu. Atau aku tidak akan bisa menahan diri untuk mencubitmu. Eva menenangkan hatinya karena dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya, tetapi dia segera kembali bersikap anggun. Karena itu dia hanya bisa merasa senang, dan dia tidak merasa iri sedikitpun. Berhati-hatilah. Dia memperingatkan dengan sedikit khawatir karena mungkin ada beberapa efek samping jika melakukan tindakan seperti itu.
Bagaimanapun, tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan tidak senonoh terhadap dewa. S mengangguk sambil tersenyum lembut, tentu saja. Sekarang, mari kita lihat hal-hal lainnya. Dia lalu mengambil gulungan batu giok abu-abu dan mencoba menyelidiki informasi tersebut. Dan yang mengejutkannya, itu bukanlah suatu teknik, keterampilan, atau seni. Cetak biru surga mengunci langit yang mengagumkan. Jantung S berdebar kencang saat membaca nama itu, dan ekspresinya berubah serius saat ia cepat membacanya. Semakin banyak dia membaca, semakin terkejut dan pucat dia karena informasi yang diterima terlalu sulit dipercaya, belum lagi mengerikan. Apa isinya? Tanya Eva tak yakin saat melihat ekspresi S yang berubah drastis. Menjelang akhir, S sangat marah saat memberikan gulungan giok itu kepada Eva dan berkata dengan dingin, lihat saja sendiri. Ketiga bajingan itu benar-benar mengerikan. Eva mengambil gulungan giok dari S dengan saksama dan membacanya. Ekspresinya juga berubah saat S menggertakkan giginya, beraninya mereka. Heaven Imposing Skylock sebenarnya adalah formasi supermasif yang tidak hanya mencuri vitalitas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah pengaruhnya tetapi juga menghentikan mereka mencapai ranah pemahaman hukum. Untuk membuat Heaven Imposing Skylock ini, seseorang perlu membangun 3 Sky Tower di 3 tempat terpadat dengan ki, dan material yang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan untuk membuat Sky Tower tersebut semuanya adalah kelas 7. Namun agar semuanya berfungsi, diperlukan 3 Sky Key. Adapun cara membuat kunci langit tersebut, metode ini sama sekali tidak dijelaskan. Ini berarti Heaven Imposing Skylock belum selesai, dan Edward hanya memiliki sebagian untuk membangun 3 menara langit. Maka dengan cepat S pun menggeledah cincin penyimpanan milik Albert dan Margaret. Betapa terkejut dan kecewanya dia tidak menemukan sesuatu pun yang berhubungan dengan Heaven Imposing Skylock ini. Sekarang, kita tahu rahasia di balik kemudahan dan kehidupan mereka yang langgeng. Mereka memakan nyawa orang-orang tanpa mereka sadari. Menara Iblis, Kuil Iblis, dan Kuil Darah, ketiganya adalah menara langit. Sedangkan untuk kunci langit, mereka adalah 3 tongkat kerajaan yang mereka hargai lebih dari nyawa mereka sendiri. S berkata dengan dingin saat semuanya mulai menyatu. Eva mengangguk dengan berat, ini juga hanya bagian dari Heaven Imposing Skylock. Namun, metode untuk membuat kunci langit dan cara kerjanya tidak ada, dan saya pikir mungkin ada bagian lain. Ini hanya bisa berarti bahwa ketiganya melakukan perintah seseorang untuk membangun 3 menara. Tapi aku tidak mengerti maksud memberi mereka kunci langit jika mereka hanya pion. Jika seseorang mencoba mencapai tujuan untuk hidup selamanya dan menguasai semua orang dengan membuat mereka tidak berdaya untuk berkultivasi hingga mencapai puncak, mengapa memberikan semuanya? Dia mengerutkan kening karena bingung. S pun sampai pada kesimpulan yang sama dan berseru, bisa jadi orang itu tidak membutuhkannya, dan ini semua untuk tujuan lain. Atau orang di balik semua ini hanya ingin memastikan tempat ini tetap lemah karena suatu alasan. Belum lagi alam rahasia ini dan bagaimana ketiga gunung itu dibangun dan kolam ki, altar. Ketiganya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Hal terpenting dari semua ini adalah bahwa mereka bertiga tetap menjadi kultivator pemahaman hukum kuasi selama ini sambil mencari teknik untuk menembus alam terakhir selama bertahun-tahun ini. Jadi, kami berasumsi bahwa siapapun yang menyuruh mereka melakukan tugas ini juga tidak ingin mereka bertiga mencapai alam ke-8. Namun, saya pikir siapapun yang melakukan ini tidak diperhitungkan dalam keberadaan persatuan pedang matahari dan bulan. Semakin S memikirkannya, semakin rumit semuanya jadinya karena ketiga tongkat kerajaan itu bukan sekadar kunci untuk merampas vitalitas orang lain, tetapi kunci untuk mengunci dunia. Bila seseorang tidak ingin orang lain memegang kunci dunia itu, mengapa menyerahkan semua bagiannya untuk mencapainya kepada pion belaka? Ini adalah pertanyaan terbesar yang dapat mengungkap seluruh kebenaran. Eva, pada saat ini, tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang mengejutkan, mungkinkah mereka bertiga membunuh dalang itu setelah mereka menggunakannya untuk tujuan mereka? Mata S berbinar-binar, mungkin saja begitu karena kita bisa mengabaikan kemungkinan kalau dalangnya seperti mereka dan dia mungkin saja menemukan Heaven Imposing Skylock. Eva mengangguk sebelum tiba-tiba menatap patung Baphomet dengan tatapan tajam,
atau orang itu mungkin mendapatkan metode ini dari dewa. Bab 916 Kehidupan Jade Fajar Baru. Ada banyak asumsi dan dugaan, tetapi hal-hal ini hanya membuat pencapaian kebenaran menjadi lebih rumit. Pada akhirnya, S memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam masalah ini lebih dari yang ia butuhkan karena ia sudah memiliki semua bagiannya, dan yang tersisa adalah menemukan dan membuka kunci ini yang mungkin akan mengungkap kebenaran. Sedangkan untuk dua benda yang tersisa, pecahan putih halus itu adalah pecahan ruang waktu, salah satu dari dua material yang ia butuhkan untuk meningkatkan ruang pencurinya. Terakhir, oval perak setinggi 5 kaki, yang melepaskan kekuatan hidup yang padat, adalah telur binatang buas dari binatang buas yang tidak dikenal, setidaknya tampak seperti itu. S juga punya banyak telur, tetapi telur-telur itu tidak pernah menetas di tempat pencuri karena suatu alasan, dan sistem juga tidak mau membahas topik tersebut. Sistem hanya tertarik pada telur burung Nether Paradise. Dia pasti sudah mengabaikannya seandainya telur ini tidak diletakkan bersama ketiga harta karun tersebut, yang mungkin merupakan harta karun paling berharga milik leluhur iblis, sebab ada harta karun lain yang berisi banyak telur, jadi keberadaan satu telur ini cukup mencurigakan. Jadi, tanpa ragu, dia menyentuh telur perak itu dan meminta sistem untuk menaksirnya, yang menghabiskan biaya 10.000 TP, yang merupakan jumlah yang tidak signifikan saat ini. Sama dengan. Giok Kehidupan Fajar Baru. Deskripsi, lahir setelah senja kematian untuk melihat fajar kehidupan yang baru. Peringkat, di atas harta karun alam kelas 9. Kegunaan, obat mujarab yang mampu menghidupkan kembali manusia manapun dari kematian setelah 12 detik meninggal, menyembuhkan kutukan atau luka apapun dalam sekejap, dan dapat juga digunakan dalam alkimia sebagai bahan. Sama dengan. Mata S berbinar karena terkejut karena tidak menyangka, telur ini adalah harta karun alam. Ia menganggapnya sebagai makhluk hidup karena kekuatan hidupnya yang padat, tetapi ternyata itu adalah harta karun penyelamat hidup dan harta karun yang langka, dan ia bertanya-tanya di mana bajingan tua itu menemukannya dan pecahan ruang waktu itu. Edward memiliki terlalu banyak barang langka, keberuntungannya sangat besar sampai ia bertemu S. Bajingan tua itu mungkin menyimpannya di sini karena kekuatan hidupnya yang kuat, atau mungkin dia punya kegunaan lain untuknya. Aku harus memeriksa harta karunnya begitu aku punya kesempatan, pikir S. Kau tahu benda apa itu? Tanya Eva sambil memperhatikan dengan diam. Ia kini tahu bahwa S juga tampaknya mampu menilai benda setelah menyentuhnya. S ragu sejenak sebelum memberitahunya tentang efek Life Jade of New Dawn. Membawa manusia kembali ke kematian. Mata Eva bersinar dengan cahaya pekat sebelum meredup saat dia mendengar bahwa waktunya terbatas, dan melihat ekspresi khawatir S, dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tersenyum tak berdaya sambil berkata, kau mencuri karena kau pikir aku akan kecewa karena itu memiliki fitur untuk menyelamatkan seseorang dari kematian. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan aku punya beberapa teknik rahasia yang dapat membantuku mencapai efek yang sama. Tetapi dia meninggal lebih dari 3 dekade lalu, dan bahkan dengan cara yang sangat kejam sekalipun, saya tidak akan melakukannya. Karena ada konsekuensi berat dari menghidupkan kembali seseorang, salah satunya adalah hal yang hidup kembali bukanlah ibu saya, melainkan sesuatu yang lain. Kecuali jiwanya tidak diawetkan dan telah lenyap sepenuhnya, itu akan menjadi kematian yang sebenarnya, dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Bahkan dalam perlombaan abisal, tindakan semacam ini adalah tabu, dan kematian adalah bagian dari siklus alami setiap makhluk hidup. Tidak seorang pun dapat menghindarinya kecuali mereka dapat menaklukkannya, yang mana itu mustahil. Kita harus membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang, dan aku berencana untuk melakukan hal yang sama untuk ibuku untuk menghormati kenangannya. Ucapnya dengan sungguh-sungguh sambil merasakan sedikit kesedihan. S terkejut dengan kata-kata Eva yang meyakinkan dan tidak bisa menahan rasa malu karena mengira Eva berkemauan lemah. Dia hanya merasa senang karena Eva adalah wanitanya. Salah berpikir seperti itu. Aku minta maaf. Ucap S malu. Eva tersenyum segar, menciptakan pemandangan yang menakjubkan saat pesona jahatnya meningkat sepenuhnya, asalkan kau tahu. Sekarang,
Kirim aku kembali. Aku tahu kau punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku mungkin bisa mendapatkan beberapa jawaban dari nenek tua itu juga. Karena dia adalah teman anjing tua itu, dia mungkin tahu lebih banyak. Rasa membunuh melintas di mata Eva. Aku juga harus menerobos dengan cepat untuk mencari pembunuh ibuku yang tersisa dan mencari tahu apa yang terjadi pada ayahku. S melihat keyakinan mendalam di mata Eva, dan dia tidak ingin menjadi penghalang baginya atau menghentikannya untuk membalas dendam. Namun, musuh mereka masih terlalu licik, terutama Dream Shatter. Namun, di hadapan kekuasaan absolut, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan ia memiliki jalan yang jelas menuju kekuasaan tersebut di tangannya. Jadi, ia memeluknya erat-erat lalu menciumnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kini, kehidupan Margaret yang sudah penuh siksaan akan berubah menjadi neraka yang sesungguhnya, dan S tidak memiliki sedikit pun simpati padanya, terutama setelah mengetahui tentang cetak biru itu. Dia lebih pantas menerimanya, jika memang ada. Sedangkan S sendiri, ia mengirim dirinya kembali ke dalam Gunung Iblis, lalu membiarkan sistem memulai proses penyerapan patung Baphomet. Daya tarik untuk mendapatkan dua hukum 99,99% terlalu besar, dan kekuatan yang menyertainya adalah sesuatu yang ia butuhkan saat ini. Karena dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila sebelum dia kembali ke misinya, dan kedua hukum itu hanyalah anugerah. Sekarang dia berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang mengintai dalam bayang-bayang di belakang ketiga leluhur yang selama ini mengendalikan mereka. Dia tidak dapat menahan kemajuannya lebih lama lagi, terutama saat dia dapat mencapai puncak dunia ini dengan satu perintah sederhana. Bab 917 Hukuman Surgawi ke-6. Kawasan tiga negara terlarang itu damai karena banyak kapal patroli yang ditempatkan di sekitar pusaran, yang merupakan pintu masuk ke alam pegunungan aliansi Trinitas. Terlebih lagi, keamanan di sekitar tempat ini telah menjadi sangat ketat dalam beberapa bulan terakhir, dan para jenius dari ras iblis, setan, dan pemburu datang ke sini setiap bulan untuk memasuki alam rahasia. Namun, hari ini, entah dari mana, awan hitam pekat mulai berkumpul di langit berkabut dan menyebar dalam radius lebih dari 200 mil dalam beberapa saat, dan tekanan yang mengerikan mulai menyebar. Seluruh pusaran dan hampir tiga negara terlarang ditutupi oleh awan-awan ini, dan tekanan itu membuat semua orang di tempat itu khawatir. Terutama para pengawas dari tiga negara terlarang. Namun sebelum seorang pun dapat menyadari apa yang tengah terjadi, guntur warna-warni mulai bergemuruh di awan hitam legam, dan gemuruh guntur mulai bergema hingga ke tanah kerajaan. Saat berikutnya, sebuah mata pusaran terbentuk di dalam awan, dan berada tepat di atas pintu masuk alam rahasia, dan guntur empat warna mulai berkumpul di dalamnya, menerangi lingkungan gelap dengan warna biru, merah, hijau, dan kuning. Ledakan, suara gemuruh guntur yang dahsyat terdengar, memecah penghalang suara, dan sinar guntur empat warna yang sangat tebal turun ke pusaran di bawah, menembus seluruh struktur ruang angkasa. Pada saat ini, dunia rahasia itu tenang kecuali kota Oldeville karena ada pencuri tertentu yang tidak dapat mereka temukan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di area bawah tanah tersembunyi milik klan Blood Devil, klan terkuat di kota itu. Sosok Blood Devil yang kekar berdiri di depan pintu oranye raksasa sambil menatapnya dengan mata berbinar. Orang-orang bodoh itu bahkan tidak akan mencurigaiku hanya karena aku adalah putra tuan mereka. Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Iblis mempunyai jati diri yang terhormat sebagai putra pertama penguasa iblis darah dan penerus tahta berikutnya, jadi tidak ada seorang pun yang menghalangi jalannya ketika ia ingin mengklaim sejumlah harta karun dari kas klan. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Raja Iblis muda mereka ternyata mengendalikan pencuri yang sama yang mereka cari-cari bagaikan anjing pemburu berdarah, Myriad Thieving Fox. Inter berada jauh dari kota, sepenuhnya aman karena dia menyeringai jahat saat dia mengendalikan Raja Iblis muda untuk membuka perbendaharaan dan mulai menyimpan semuanya. Gampang sekali. Aku ingin tahu kemana pemimpinku yang penuh kebencian itu pergi. Dia sebaiknya membalas budi karena telah menarik perhatian semua orang. Dia bergumam sambil mencibir, dengan ini, aku akan menyelesaikan misi ini dan mendapatkan item baru di toko. Apa ini? Dia tiba-tiba merasa waspada saat merasakan aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh wilayahnya,
dan dia langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat terbuka. Pada saat ini, dia menyaksikan pemandangan mengerikan, langit yang tenang terbelah, dan seberkas sinar 4 warna turun ke arah area pusat di antara 3 gunung, mengguncang seluruh alam. Apa-apaan ini? Dia merasakan ketakutan primitif menyelimuti hatinya saat dia menatap balok itu meskipun dia berada jauh darinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sesuatu seperti ini. Namun, sesuatu yang lebih tak terbayangkan terjadi selanjutnya. Seluruh wilayah mulai mengalami retakan di angkasa saat gambar lautan biru mulai tumpang tindih dengannya. Pada saat ini, sebuah panel berkedip di depan Inter. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, Interfox, karena telah menyelesaikan misi rumah. Tanda hubung. Misi rumah, kualifikasi pencuri tingkat menengah. Misi, lakukan pencurian senilai 10 juta poin rumah. Status, lengkap. Evaluasi akhir, memuaskan. Hadiah. 1. Peringkat pencuri menengah bintang 1 telah diberikan. 2. Toko rumah telah ditingkatkan. 3. Medali anggota DPR veteran telah diberikan. Medali anggota rumah veteran, bukti kualifikasi dan prestasi Anda sebagai pencuri rumah veteran. Efek, Anda akan mendapat 2% lebih banyak poin rumah pada setiap pencurian. Tanda hubung. Catatan, peringkat rumah berikutnya saat ini terkunci. Harap tunggu cukup lama hingga pemimpin rumah meningkatkan rumah pencuri. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Jika saja waktu itu tiba, dia pasti akan senang melihat pemberitahuan ini dan langsung bergegas untuk memeriksa toko. Namun sekarang, melihat pemandangan mengerikan di depannya, dia ingin pergi sejauh mungkin dari sini. Namun aura yang keluar dari sinar itu dan tekanan yang tiba-tiba mulai menyelimutinya saat dunia itu dihancurkan membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Maka dari itu, dia segera menelepon karena sekarang sudah terbuka lagi, dan dia punya firasat bahwa orang ini kemungkinan besar berada di balik semua ini dan ingin mengkritiknya karena tidak memperingatkannya sebelumnya. Pada saat ini, Es berdiri di puncak Gunung Iblis sambil menyaksikan lubang tanpa dasar yang ditinggalkan oleh sinar 4 warna, dan dialah yang paling dekat ketika semua itu terjadi. Matanya berbinar karena takjub karena dia tidak pernah menyangka alam semesta akan hancur secepat itu setelah dia mengaktifkan hukuman surgawi. Sekarang, alam semesta akan menyatu kembali dengan surga langit fana. Jadi, itulah yang terjadi saat kau mengaktifkan hukuman surgawi di ruang terbatas ini. Itu tidak bisa dihentikan, ya. Pikir Es tanpa rasa panik atau kasihan terhadap orang-orang yang ada di tempat ini karena setelah menemukan semuanya, dia tahu mereka pantas menerima ini. Mereka telah menikmati semua keuntungan yang mereka rampas dari orang lain terlalu lama, dan ini adalah pembalasan, karena dia melakukan hal yang sama kepada mereka. Saat wilayah itu digabung kembali, suara sistem itu berdering. Sama dengan. Hukuman surgawi ke-6 Calamity Despair Thunder telah terdeteksi. Tanda hubung. Peringatan, hukuman surgawi merasakan inti laut Ki dan jiwa gelap surgawi milik tuan rumah. Peringatan, surga sedang bergolak karena amarah. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Hukuman surgawi diperkuat, ada kemungkinan 100% manifestasi penghancuran surga akan turun pada pencuri surga. Tanda hubung. Sistem menyarankan untuk bertarung tanpa menahan diri, gunakan cara apapun yang Anda miliki, atau hidup Anda akan hilang hari ini. Silakan cari tempat terpencil, atau hukuman surgawi akan memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 250 mil di sekitar tuan rumah. Sama dengan. Es hanya mengejeknya karena dia dipenuhi dengan tekad dan keyakinan tak terbatas yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, ada notifikasi lain yang berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan rumah dari Inter. Matanya melebar sebentar sebelum dia tersenyum. Dia pasti sudah menyelesaikan misinya. Baiklah, itu bagus. Es mengambilnya, dan sebelum dia bisa memberi selamat padanya,
suara Inter yang marah dengan sedikit rasa takut bergema di benaknya. Katakan saja. Apa yang sebenarnya kau lakukan kali ini? Bab 918 Hukum Kejahatan Ilmu Gaib. Katakan saja, apa yang sebenarnya kau lakukan kali ini? Es tidak dapat menahan senyumnya saat sekelilingnya berubah, dan daratan alam rahasia itu terhubung dengan 3 negara terlarang, seakan-akan itu adalah bagian darinya yang telah berubah menjadi alam rahasia sementara pusaran itu menghilang. Dia menjawab dengan riang, "Oh, saya hampir hancur, tapi tidak perlu khawatir." "Apa, kau menganggapku bodoh? Terobosan macam apa ini?" Inter membalas tanpa berkata apa-apa. "Aku lupa kau belum pernah melihatku melakukan terobosan sebelumnya. Jangan khawatir, beritahu aku di mana kau berada, dan aku akan menjemputmu, dan cepatlah jika kau tidak ingin mengalami murka surga bersamaku." Es berkata dengan dingin sambil sedikit menggoda. Dia tahu Inter hadir di tempat ini dan tetap mengaktifkan hukuman surgawi karena dia ingin menimbulkan keributan agar Inter bergerak mengingat akan butuh waktu bagi alam rahasia untuk menyatu kembali jika hancur atau hukuman surgawi muncul di dalamnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, ia kini yakin dapat melindungi Inter, terutama setelah memperoleh 2 hukum 99,99%. Ia juga memperoleh pemahaman mendalam tentang hukum dan apa yang sebenarnya dilambangkan oleh hukum tersebut sekarang karena ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai 100% penguasaan hukum elemen. Tetapi Inter menyelesaikan misinya tepat waktu sehingga dia tidak perlu menunggunya dan langsung pergi menemuinya dan mengirimnya kembali ke rumah pencuri. Kau berutang penjelasan padaku, Inter berkata sambil menggertakkan giginya saat dia memberitahu lokasi umumnya. Tanya saja pada Freya. Es terkekeh sebelum melangkah ke udara dan berubah menjadi bercak petir gelap saat ia melesat ke arah Inter. Bagus, sekarang semua orang menyembunyikan sesuatu. Inter berteriak dengan geram dengan nada panik dalam suaranya karena auranya semakin menyesakkan saat alam rahasia itu digabungkan kembali. Bukan hanya dirinya saja, sebab semua orang yang hadir di alam rahasia itu maupun di luar merasa makin ketakutan. Pada saat ini, sebuah pulau berbentuk segitiga sempurna mulai terbentuk, menghubungkan 3 negara terlarang. Mereka jelas pernah menjadi bagian dari pulau unik ini sebelum berubah menjadi 3 bagian dan menjadi wilayah rahasia. Kini, semuanya kembali seperti semula, dan bagi kapal-kapal atau orang-orang yang ada di laut atau di 3 pulau itu, mereka sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri karena mereka seakan-akan terkunci oleh tekanan yang mengerikan. Bahkan beberapa alam kesadaran hukum semu dan 1 iblis alam kesadaran hukum berada dalam situasi yang sama. Mereka semua hanyalah manusia biasa pada saat ini di bawah kekuatan mengerikan dari murka surgawi, dan itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Bagian yang paling dibenci adalah mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Pada saat ini, di samping Inter, sebuah sambaran petir gelap tiba-tiba mendarat, membuatnya sangat terkejut hingga hampir menjerit. Namun ketika melihat sosok Es muncul, dia merasa tenang tetapi juga terkejut karena dia tampak berubah menjadi petir sungguhan beberapa saat yang lalu, dan dia juga tidak merasakannya. Tanyanya, melupakan sejenak keadaan sulitnya saat ini, "Apa itu?" Es menjawab dengan acuh tak acuh, "Maksudmu wujud petirku? Itu sebenarnya adalah tujuan dari hukum ilmu gaib jahat. Itu adalah hukum yang cukup aneh yang belum pernah kudengar atau lihat sebelumnya. Hukum ini tampaknya memiliki kekuatan atas unsur-unsur alam dan makna sebenarnya serta dapat memberikan seseorang tujuan hukum untuk berubah menjadi unsur-unsur tersebut selama Anda memiliki pemahaman hukum unsur tersebut dan banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat membantu memahami hukum alam. Namun bagian yang paling menggelikan adalah kejahatan. Ia dapat merusak hukum apapun yang saya gunakan melalui ilmu gaib jahat, meningkatkan kekuatan keseluruhannya sebesar 5%, dan apapun yang bersentuhan dengan hukum itu tidak dapat menyembuhkan kecuali mereka memiliki sesuatu untuk melawan kejahatan. Harus saya katakan, hukum Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia mendesah karena ia tampak sangat spektakuler karena ia masih tidak percaya bahwa hukum semacamnya ada, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap keberadaan para dewa. Lebih jauh lagi,
Dia tahu bahwa hukum ini telah diturunkan levelnya untuk menyamai levelnya saat ini, jadi hukum ini belum mencapai kondisi puncaknya, tetapi masih begitu menguasai. Omong kosong macam apa yang kau ucapkan sekarang? Inter sama sekali tidak mengerti apa yang S katakan karena dia benar-benar kehilangan arah saat S mengucapkan hukum Tuhan. Gemuruh. Suara gemuruh dahsyat terdengar, menarik perhatian semua orang, dan ketika Inter melihat ke atas, matanya terbelalak ngeri saat dia melihat pusaran hitam legam yang berputar-putar dengan guntur 4 warna. Ia mengumumkan kehadirannya dan siap untuk mendatangkan malapetaka yang dahsyat saat alam rahasia itu menyatu kembali. Namun sebelum itu, sambaran petir 4 warna mulai turun saat pembersihan dimulai. Baiklah, aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang pergilah kecuali kau ingin mencoba salah satu anak panah itu. Kata S sambil tersenyum, tetapi senyum itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Inter merasakan kekhawatiran yang mendalam saat mendengar kata-katanya, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan dari S dan tidak dapat membalas. Hati-hati. Dia dengan patuh mengulurkan tangannya, dan S mengangguk dengan percaya diri. Itu hanya hal yang biasa, jangan khawatir. Dia menghilang ke dalam ruang rumah pencurinya dengan kilatan aneh yang berkilauan di matanya. Setelah menyelamatkan Inter, S tidak punya alasan lagi untuk bergerak, dan dia berdiri di sana dan hanya menyaksikan kehancuran tanah suci ketiga ras itu dengan dingin. Dia tahu selama masih ada secuil kehidupan di awan hukuman surgawi, makhluk itu tidak akan mempedulikannya. Pada saat ini, S melihat beberapa aura kuat muncul dari arah 3 kota, dan mereka semua adalah pakar alam kesadaran hukum, bahkan para penguasa ada di antara mereka. Mereka semua menggunakan harta karun dan teknik melarikan diri untuk melarikan diri sendiri atau bersama keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka sendirian karena mereka lebih menghargai hidup mereka daripada hal lainnya. Namun, di bawah tekanan hukuman surgawi, mereka membuang terlalu banyak ki, dan kecepatan mereka menurun lebih dari 80% karena tekanan tersebut. Mereka hanya mampu bergerak karena alam mereka yang lebih tinggi. Namun S hanya membalasnya dengan ejekan, jika lolos dari surga semudah itu, aku tidak perlu mengalami semua pertemuan mematikan itu, bukan? Bab 919 Hukum Dosa. Mengapa ini terjadi? Raja Iblis Darah itu meraung marah dengan sedikit ketakutan saat petir 4 warna datang ke arahnya, dan dia menggunakan lonceng putih hijau untuk melindungi dirinya. Ledakan. Seketika seluruh lonceng bergetar ketika retakan mulai muncul di harta karun tingkat 7 ini. Hal ini membuat penguasa iblis darah semakin takut dan dia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk melarikan diri. Sementara yang lain berada di posisi yang sama dengan harta pertahanan mereka, mereka memperlihatkan tanda-tanda kehancuran, dan mereka masih jauh dari akhir malapetaka ini. Alam rahasia akhirnya menyelesaikan proses penggabungannya, dan guntur yang menyambar menjadi semakin terang dan dahsyat. S menarik napas dalam-dalam saat ia akhirnya kembali ke langit fana dan menatap pusaran hitam legam yang dipenuhi guntur surgawi. Ayo kita coba sesuatu yang baru. Mata S berkilat kejam saat dia berubah menjadi petir hitam dan melesat menuju awan hukuman surgawi. Tekanan di sekelilingnya tidak cukup untuk menghentikan lajunya, dan hukuman surgawi tampaknya merasakan laju ke arahnya, dan ia bergemuruh dengan ganas. Untuk pertama kalinya, ia mengabaikan yang lain dan langsung mengirimkan sinar guntur tebal ke arahnya seolah ingin menghentikannya mendekat. Akan tetapi, S tetap tidak terpengaruh saat ia mendekati pusaran guntur tersebut, tanpa berusaha menghindari pilar guntur yang datang. Dia tampak seperti seekor semut di depan pilar guntur setinggi 50 meter ini, dan saat mereka bersentuhan, S merasakan keputusasaan yang kuat dan hukum guntur surgawi serta kekuatan yang langsung merusak. Tetapi dia membiarkan semuanya meresap ke dalam ruang bela dirinya, dan inti pedangnya yang bergetar seketika melepaskan kekuatan hisap yang kuat dan mulai menyerap semuanya. Lebih jauh lagi, S sekarang menggunakan guntur surgawi untuk meningkatkan pemahamannya tentang keputusasaan dan guntur surgawi. Setelah ia memperoleh 2 hukum pada 99,99% dan tingkat kegelapan pertama, S menyadari fakta yang mengerikan. Pertama, hukum-hukum tersebut dapat digabungkan dan membentuk hukum-hukum yang sama sekali baru. Kedua,
hukum gabungan tersebut akan berdampak pada semua hukum gabungan. Ketiga, selama ia memahami hukum itu sedikit saja, ia dapat meningkatkannya begitu ia terpapar pada hukum tersebut. Terakhir, semakin tinggi pemahamannya tentang hukum, semakin lembut pula efek ofensifnya terhadap dirinya. Seperti keputusasaan di dalam dirinya, guntur surgawi tidak lagi memiliki efek yang kuat padanya, dan guntur surgawi perlahan-lahan mengungkap rahasianya saat ia memahaminya dengan menyerapnya melalui inti pedangnya. Hanya setelah mengasimilasi hukum-hukum ilmu gaib jahat dan dosa, barulah Es memahami semua ini karena hukum-hukum tersebut sama kuatnya dengan guntur surgawi, atau hukum-hukum tersebut hanya milik suatu eksistensi yang jauh lebih mengerikan daripada guntur surgawi di surga fana. Es seharusnya tidak bersentuhan dengan mereka, apalagi memperoleh 99,99% kemahiran tanpa tingkat kegelapan pertama. Namun sekarang setelah ia melakukannya, ia tidak melihat hukuman surgawi sebagai sesuatu yang harus ditanggung melainkan sebagai kesempatan untuk menjadikannya miliknya. Karena ia berencana untuk melakukannya lebih cepat lagi, yaitu dengan hukum barunya, hukum dosa, yang sebenarnya merupakan kombinasi dari 7 hukum khusus. Hukum dosa memiliki 7 maksud tersembunyi di dalamnya, yang merupakan bagian dari 7 hukum yang membuatnya, yang mengejutkan Es ketika pertama kali menemukannya, dan dia benar-benar tercengang. Maksud dari kesombongan, keserakahan, nafsu, iri hati, kerakusan, kemarahan, dan kemalasan. Ketujuh niat ini sangat kuat dan memiliki ciri khas tersendiri, dan salah satunya sesuai dengan apa yang dia butuhkan saat ini dan memberinya ide konyol ini. Tepat saat Es berada di dalam guntur surgawi, aura jahat dan penuh dosa mulai memancar darinya seolah-olah bisa melahap segalanya. Aura yang rakus menyelimuti guntur surgawi saat matanya berubah menjadi hitam. Hukum dosa, niat kerakusan. Sebuah hantu lubang hitam kecil muncul di belakang Es, dan setelah itu, lubang hitam itu mulai menghisap guntur surgawi di dalamnya bahkan lebih cepat dari inti pedangnya. Saat melahap semakin banyak guntur surgawi, pikiran Es dibanjiri dengan informasi yang kompleks dan mendalam, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Niat kerakusan adalah melahap segalanya selama Es memiliki pikiran dan tubuh yang kuat untuk menanggungnya, dan itu akan menjadikannya miliknya sendiri. Meskipun ini tidak sekuat atau sedalam kegelapan, dia merasa ini adalah kunci untuk mencapai titik itu, dan sekarang dia dapat menggunakannya sendiri. Dalam hitungan detik, seluruh pilar guntur diserap sementara lubang hitam di belakangnya melepaskan aura yang bahkan lebih dahsyat seperti tidak cukup untuk memuaskannya. Bibir Es melengkung ke atas saat dia merasakan rasa lapar yang sama saat dia menatap awan-awan di langit, dan kecepatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya saat kilau putih mulai muncul pada bentuk petir gelapnya, yang memberikan aura yang sama seperti guntur surgawi. Awan hukuman surgawi bergemuruh liar dan tampaknya telah merasakan tatapan berani Es, dan saat berikutnya, sebuah kepala yang terbuat dari guntur mulai muncul dari dalam sebelum yang lain mengikuti dan kemudian yang lain lagi hingga 4 kepala dengan warna guntur yang berbeda muncul. Sebuah tubuh humanoid berkepala 4 mengikutinya, yang berukuran lebih dari 500 meter. Es terpaksa berhenti karena aura mengerikan dari tubuh itu membuat hatinya dingin, variasi lain dari manifestasi akhir surga. Lebih jauh lagi, tubuhnya tampak agak jasmani. Mungkinkah, karena ia muncul sebelum aku bisa mendekati awan, hukuman surgawi tidak ingin aku mendekati awan sama sekali. Memikirkannya saja membuat jantung Es berdebar kencang karena takjub dan gembira, karena ini adalah pertama kalinya dia memaksa hukuman surgawi bertindak di luar jalur alaminya. Ini berarti dia berada di jalan yang benar, membuatnya semakin ingin pergi ke sana dan melihat apa yang tersembunyi di balik awan-awan itu. Bab 920 Alam Kesadaran Hukum Kegelapan Surgawi. Apa-apaan iblis itu? Seorang laksamana iblis yang diangkat sebagai komandan armada patroli berteriak ngeri saat dia melihat tubuh besar berkepala 4 dari manifestasi terminasi surga yang menyembur keluar dari awan hitam legam. Bukan hanya dia saja, tetapi semua orang yang terperangkap dalam hukuman surgawi ini tercengang dengan kengerian luar biasa saat mereka merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari benda itu. Akan tetapi, pada saat ini, para iblis menyadari sesuatu yang bahkan lebih luar biasa, sebuah siluet mungil nampak bergerak menuju manifestasi akhir surga yang berkepala 4. Saat berikutnya,
Sesuatu yang ajaib terjadi, bila hitam mulai terbentuk di atas siluet kecil itu dan dengan cepat mencapai ukuran 500 meter. Aura yang terpancar dari bila hitam itu bahkan lebih misterius daripada manifestasi terminate milik surga, dan mereka dapat merasakannya sampai ke bawah sana, seperti hukuman surgawi. Bagaikan sambaran petir, bila pedang hitam itu menebas ke arah 4 kepala besar manifestasi terminasi surga, membuat semua orang memasang ekspresi tidak percaya. Manifestasi terminasi surga berkepala 4 memiliki 8 lengan, dan semuanya memegang senjata yang berbeda, melepaskan niat yang kuat. Melihat bilah pedang besar yang datang untuk memenggal kepala mereka, guntur yang dahsyat meledak, dan segudang serangan guntur menghantam bilah pedang itu. Ledakan, bentrokan yang menentukan antara guntur surgawi dan niat pedang kegelapan pun terjadi, dan bilah pedang yang dibuat dengan hanya 11,2% kegelapan memotong guntur surgawi sebelum menyambar ke 4 kepala manifestasi akhir surga. Pemandangan ini benar-benar luar biasa megahnya karena setiap iblis yang hadir menyaksikannya dengan ekspresi tercengang, dan tak lama kemudian berubah menjadi rasa hormat dan kagum. Seseorang berteriak kegirangan, "Itu Dewa Iblis. Dewa Iblis melindungi ras iblis kita." Tidak seorang pun tahu siapa yang meneriakkan ini. Namun, semua orang mulai percaya karena manifestasi akhir surga bahkan menekan para kultivator alam kesadaran hukum. Jadi siapapun yang melakukan ini pastilah makhluk yang kuat. S memperhatikan kepala-kepala manifestasi terminasi surga yang menggelinding, tetapi dia belum selesai karena dia tahu memenggal kepala-kepala manifestasi terminasi surga hanya akan memperlambatnya. Dengan pikiran, bilah pedang raksasa itu bergerak secepat kilat dan mulai mengiris-iris tubuh sisa manifestasi terminasi surga, dimulai dari lengannya. Kegelapan itu terlalu kuat untuk ditangani oleh manifestasi penghentian surga tingkat ini, dan S memanfaatkannya sepenuhnya karena dia tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Adapun guntur surgawi yang berhamburan, semuanya tertarik ke arahnya dengan lubang hitam yang dibuat dengan maksud kerakusan. Inti pedangnya dengan cepat menyerap guntur surgawi sementara pemahamannya tentang keputusasaan, kilat, dan guntur surgawi meroket dengan kecepatan yang mengerikan. Namun dengan semua ini, S tidak berhenti mendekati awan hukuman surgawi, dan diyakini hanya berjarak 1 mil lagi dari mencapai pusat di mana guntur 4 warna sedang berkumpul. Gemuruh. Awan hukuman berdengung dengan suara menggelegar, tetapi tidak lagi semegah sebelumnya setelah manifestasi akhir surga dibantai. Kepala lain mulai muncul, tetapi sangat samar, dan kali ini, S melakukan sesuatu yang bahkan lebih konyol. Halaman 09 muncul di tangannya, dan dia langsung menembakkannya ke arah mata pusaran. Meskipun ia dapat menyerap lebih banyak dengan tujuan untuk rakus, ia ingin mengungkap misteri halaman 09 juga. Sekarang inti pedangnya telah terisi, ia membiarkan halaman 09 menyerap sisanya. Lebih jauh lagi, dia tahu halaman 09 tidak akan membiarkan guntur surgawi lolos, jadi rutenya akan aman. Tetapi sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi ketika halaman 09 menyentuh manifestasi akhir surga, yang masih belum muncul sepenuhnya. Ia mulai menyerapnya, dan bukan hanya guntur dari langit tetapi awan hitam legam mulai memasuki halaman 09 juga. S terkejut karena dia tidak menyangka halaman 09 akan mampu menyerap tidak hanya guntur surgawi tetapi juga awan hukuman surgawi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari biasanya. Saat S mencapai awan hukuman surgawi, hanya tersisa 10% saja. Apa-apaan halaman ini? Mata S berbinar saat dia melihat halaman yang menyerap awan, dan pada saat ini, dia melihat sesuatu di balik awan hukuman surgawi yang terakhir, dan matanya terbelalak. Ada celah di balik awan hukuman surgawi, dan guntur surgawi mengalir keluar darinya seperti air terjun, dan seolah merasakan tatapannya, celah itu langsung tertutup. S menyipitkan matanya dengan heran, apa yang ada di balik retakan itu. Pikiran ini muncul, tetapi tidak ada jawaban, dan halaman 09 telah selesai menyerap awan hukuman surgawi yang membesar. Setidaknya sekarang, dia tahu tentang asal-usul hukuman surgawi, tetapi hal itu masih penuh misteri, dan itu hanya membuatnya ingin menyelidikinya lebih jauh. Jangan khawatir, aku masih belum selesai, mata S berbinar dingin saat dia meraih halaman 09 dengan ki, dan sebelum dia bisa melihat perubahannya, suara sistem berdering.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Selamat, tuan rumah, karena berhasil melewati bentuk keenam hukuman surgawi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Proses terobosan marsial dan jiwa telah dimulai. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tepat saat suara sistem menghilang, udara di sekitarnya, yang berisi aura guntur surgawi, tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar ki surgawi mengalir ke ruang bela diri dan jiwanya. Terobosan mulai terjadi, dan Es tidak sempat melihat halaman 09. Jiwa gelapnya tiba-tiba melompat keluar dari ruang bela dirinya dan muncul di atas kepalanya, membuat ruang di sekitarnya bergejolak hebat. Langit menjadi hitam saat ukurannya tumbuh semakin besar sebelum mencapai tinggi 100 meter, dan tubuh gelapnya yang halus menjadi lebih agung dan nyata. Aura keputusasaan yang berbeda, kilatan petir muncul dari jiwa yang gelap, dan kilatan petir gelap mulai berputar di sekitarnya, yang merupakan tanda jiwa beresonansi dengan hukum yang dipahami Es. Tubuhnya meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan ruang bela diri meluas. Ini adalah alam kesadaran hukum di mana jiwa mulai beresonansi dengan hukum batin sang kultivator. Dengan ini, Es dapat memahami dan merasakan hukum di sekitarnya dengan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, aura yang bahkan lebih mengerikan daripada hukuman surgawi pun mekar di langit saat dia melayang di sana bagaikan dewa yang sedang memandang rendah manusia, dan banyak sekali iblis menyaksikan pemandangan ini dengan kagum. Jiwa gelap itu melayang di atas Es seperti hantu sebelum mulai memudar, kembali ke ruang bela dirinya. Rantai biru tua melesat dari kekosongan gelap dan menusuk kepala berkerudung jiwa gelap itu dan mulai berkilauan dalam rona biru tua, dan simbol-simbol biru tua kecil mulai muncul di atas sosok gelap itu, membuat Es gemetar dengan jantung berdebar-debar. Aura yang lebih dalam menyelimuti Es. Adapun ruang jiwanya, inti jiwa yang hitam pekat mulai berubah warna menjadi lebih jelas, dan warna putih mekar di dalam kegelapan, menerangi seluruh ruang jiwa dan ki jiwa putih susu yang dilepaskan dari inti jiwa putih. Pada saat ini, ki jiwa putih diserap oleh kompas takdir pencuri abadi, dan aura harta karun menjadi lebih halus saat inti jiwa putih barunya melepaskan ki jiwa yang lebih dalam. Dengan demikian, indera pencuri Es juga mulai tumbuh dan menyebar hingga radius 100 mil dan berhenti di 150. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilanmu menyatukan jiwa gelap dengan hukum alam. Tuan rumah telah mencapai tahap 1 alam kesadaran hukum kegelapan surgawi. Hadiah, 50 juta poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung. Selamat, tuan rumah, atas keberhasilan menciptakan inti jiwa angin putih. Tuan rumah telah mencapai tahap 1 inti jiwa angin putih surgawi. Hadiah, 50 juta poin pencuri. Kemampuan jiwa bawaan, tempat perlindungan pencuri telah dibangkitkan. Thief Shelter, kemampuan jiwa surgawi, pengguna dapat memecahkan struktur ruang selama ki jiwa disuplai. Keterbatasan, pengguna harus tetap diam, dan tidak ada kemampuan lain yang dapat digunakan selama Thief Shelter. Setiap gerakan atau penggunaan ki, keterampilan, atau harta akan mengakibatkan paparan instan. Kultivator dengan pencapaian tinggi dalam hukum ruang angkasa akan dapat merasakan Anda. Tanda hubung tanda hubung. Penyerapan bola elemen Es alam telah selesai. Hadiah khusus, Ki Es bela diri dan jiwa. Host dapat beralih di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, jiwa dan bela diri. 2. Bumi, jiwa dan bela diri. 3. Petir, jiwa dan bela diri. 4. Yang api, jiwa dan bela diri. 5. Platinum, metal, jiwa dan bela diri. 6. Es air, jiwa dan bela diri. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersamaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 1.091.959.400. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pada saat ini, Es memasuki ranah kekuatan yang benar-benar baru. Namun, itu masih jauh dari selesai karena matanya terbuka dan kilat gelap menyambar melewatinya. Bibirnya terangkat saat dia memerintahkan, sistem,
Gunakan batu ki dan kristal jiwa untuk mengisi EXP dan SP, lalu mulai aborsi Wincor.